Ketemu lagi dengan Abner, sahabat Abnermu. Introspeksi ya, kesalahan yang kurang di masa lalu untuk lebih baik di masa depan. Abner udah sampai pada tahap benar-benar tawakal ya, menyerahkan segala urusan kepada Sang Pencipta. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Abner kerja itu dinikmati ya, tidak ada beban sama sekali. Kita itu harus memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, perilaku yang baik, dan juga perkataan yang baik. Itu kita akan selamat dan orang juga tidak akan sedih karena kita. Pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kedua, ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya kaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan sesuatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cinta dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta untuk dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka atau kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung." Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Kelima, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati.